Kawasan SMK Negeri 4 Kota Makassar, Jalan Bandang hingga Jalan Tinumbu jadi perhatian sejak pagi hari pada Kamis 23 April 2026. Sekira 500 personel dari berbagai perangkat daerah Kota Makassar turun mengawal. Mulai dari Satpol PP, personil BPBD, Dinas Pemadam Kebakaran, petugas kebersihan, Dinas Penataan Ruang hingga TNI Polri. Agenda pembersihan ini dilakukan sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sejumlah petugas terlihat hilir mudik membawa sisa material bongkaran seperti kayu, seng, bebatuan yang sejumlahnya digunakan sebagai lapak. Truk pengangkut parkir di beberapa titik menunggu muatan yang terus dikumpulkan oleh petugas. Debu tipis sesekali berterbangan saat material dipindahkan, namun tidak mengurangi semangat para petugas yang terus bekerja. Mereka terlihat fokus merapikan kawasan agar kembali bersih. Beberapa warga tampak menyaksikan dari kejauhan. Ada juga mantan pemilik lapak yang menyaksikan proses pembersihan tersebut. Camat Bontoala, Patahula, menyampaikan kegiatan ini difokuskan pada pengangkutan sisa bongkaran yang sebelumnya telah dilakukan oleh para pemilik lapak. Ia juga mengapresiasi kesadaran para pedagang yang membongkar lapaknya secara mandiri. Di lokasi tersebut tercatat ada sekitar 60 lapak yang sebelumnya aktif beroperasi. Pembongkaran dilakukan tanpa paksaan langsung saat hari penerbitan berlangsung. Para pedagang memilih berbongkar sendiri setelah memahami aturan yang berlaku. Kawasan ini diketahui memiliki status aset yang berbeda antara pemerintah kota dan provinsi. Kepala Satpol PP Sulsel, Andi Arwin Aziz mengatakan pendekatan yang digunakan saat ini lebih mengedepankan secara persuasif. Kami sebenarnya menurunkan awalnya cukup banyak, namun setelah dilakukan deteksi dini, melihat potensi di masyarakat dan pelaku usaha yang ada di sini, akhirnya kami kurangi jumlahnya. Kenapa? Karena kita melihat itikat baik dari pedagang dan ini sangat kami apresiasi. Karena setelah kita berikan surat teguran pertama, 2, dan 3, mereka dengan kesadaran yang tinggi, mereka mau membongkar sendiri bangunannya. Saya melihat bahwa kesadaran masyarakat di sini perlu diapresiasi oleh pemerintah kota maupun pemerintah provinsi. Bahwa dengan memberikan surat peringatan saja, sampai sebelum ketiga kalinya mereka sudah berinisiatif melakukan pembongkaran secara mandiri. Ini perlu diapresiasi bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap ketertiban umum, ketentraman masyarakat itu semakin tinggi. Ini tegur bersama dengan pemerintah Kota Makassar, serta jajaran Polsek, Polres, itu melakukan penertiban. Tapi saat ini kita sepertinya tidak melakukan penertiban secara tegas, namun kita
segala upaya-upaya deteksi dini sudah dilakukan oleh aparat pemerintah kota maupun dari Satpol PP provinsi. Nah, jadi di sini kami dari jajaran Satpol melakukan penegakan terhadap peraturan daerah nomor 2 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Transtibun Linmas, di mana dalam pasal 10 huruf E, F, dan G itu menyatakan bahwa setiap orang dilarang yang menghambat atau menutup fungsi ruang jalan dengan membangun tenda untuk berjualan, kemudian warung permanen, warung tenda dan sejenisnya, kemudian dilarang mendirikan bangunan tanpa izin sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Pak, untuk personel berapa banyak ini Pak yang turun? Rencana awal personil untuk turun ke sini itu kurang lebih 1.000 orang lebih. Rencana awal. Tetapi setelah melihat situasi dan kondisi, saya menyampaikan bahwa saya tidak perlulah sampai 1.000, setengahnya cukup. Sehingga yang kita turun ini setengahnya. Berarti ada sekitar 500-an. Itu terdiri dari unsur apa aja Pak? 500-an itu semua unsur SKPD lingkup pemerintah Kota Makassar, kemudian ditambah TNI Polri. Termasuk Satpol PP. Termasuk Satpol PP, ada Damkar, ada dari BPBD, kemudian dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial. Dari Pemprov juga. Ya, ada beberapa. Ya, infonya di backup juga sama Satpol PP Pemprov Pak ya. Ada Satpol provinsi juga Pemprov, karena kita tahu bahwa SMK ini adalah asetnya pemerintah provinsi. Jadi Pemkot sekaligus membantu Pemprov untuk kembalikan asetnya Pak ya? Iya, jadi memang begitulah kira-kira. Jadi kita membantu juga pemerintah provinsi untuk mengamankan asetnya, untuk memelihara lingkungan sekolahnya supaya anak-anak bisa belajar dengan baik. Pak, alat berat berapa banyak Pak? Alat berat ada 3. Ya. Eskavator. Kemudian tambah dengan mobil dan truk, itu kita dibantu oleh 4 kecamatan tetangga. Jadi ada kecamatan Wajo, Makassar, Ujung Tanah, kemudian kecamatan Makassar. Jadi satu kecamatan itu ada 5 truk dengan anggota personil kebersihannya ada 50 orang. Pak, berapa lama proses pembersihan ini ditarget selesai? Kita targetkan kalau bisa selesai hari ini. Oh. Ya, kita targetkan kalau bisa selesai hari ini. Berapa tenaga kebersihan, khusus tenaga kebersihan yang Khusus untuk tenaga kebersihan kita dibantu oleh kecamatan, berarti ada 5 kecamatan yang ada di sini kali 50. Berarti sekitar 250 tambah dengan kecamatan 260-an. Itu kebersihan. Oke, siap Pak Camat. Move on the map, never sleep. What you gonna do when you out? Who you with? You ain't really about that, don't you? Really on the move on the map, never slip. Keep your hands to your left, don't you? You ain't really about that, don't you? Really on the move on the map, never slip. Keep your hands to your left. Shh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.